mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin dan muslimat yang matahari berhormat Allah. Sebelum kita dengarkan kajian yang nanti akan disampaikan oleh guru kita, mari kita baca terlebih dahulu melalui surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga pada para donatur kita, donatur Masjid Taufikur Rahman, terutama donatur sedekah subuh yang menyediakan snack atau makanan sarapan pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda dan berikan keberkahan atas harta yang dimilikinya. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah wa ila Nabi Mustafa Muhammad SAW wa alihi wa azwajihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita dengarkan kajian kitab Safinatun Najah, bab masih tentang rukun iman. Di tangan bapak-bapak mungkin sudah ada yang megang buku kitab Safinatun Najah terjemahan. Itu bisa dibuka kalau nggak salah di halaman 2, rukun iman. Kemarin terakhir kita baru sampai di iman kepada para malaikat. Mari kita dengarkan kajian yang disampaikan oleh kita Bapak Ustaz Ahmad Dari Asyasi. Pada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjut dengan kita belajar ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga kita berdoa kepada Allah, duduknya kita di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita. Allahumma tawwil a'marana wa wasi' arzaqana wa sahih ajsadana. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau umur doang panjang, duit kagak ada kan susah juga. Tapi duit ada, umur pendek kan juga gak enak. Atau duit punya, umur panjang, cuma sakit-sakitan dulu kan repotin orang itu. Makanya doanya 3 aja: panjangin umur, sehatin badan, rezekinya lapang, kan gitu. Orang biar badannya sehat, rambut gerimis, setrikaan, baju lancip, kalau duit kagak punya kan kagak ada yang mau itu. Perawan mana ada yang mau. Jadi sehat badan, panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dari tadi dia nelfon, terus saya angkat turun.
Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah bahas tentang bulan lalu. Bulan lalu mudah-mudahan masih pada ingat tuh. Kita sudah bahas tentang rukun iman. Jadi kata Imam An-Nawawi Banten, yang namanya iman itu adalah al-imanu at-tasdiqu bima ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minal ma'lumi minal dini bidururah. Jadi orang dikatakan iman itu kalau dia mengimani apa yang datang kepada kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ma'lum minal dini bidururah. Kemarin kita sudah singgung tentang maklum minadini bidururah. Maklum minadini bidururah itu adalah sesuatu dari perkara agama yang kita bisa tahu dari ilham Allah kepada kita tanpa kita belajar. Seperti wajibnya sholat 5 waktu. Jangan kita yang muslim, non muslim aja tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib. Itu yang dikatakan sebagai ma'lum minad-dini bidururah. Orang kalau lahir matanya sehat, kupingnya ada, tahu kalau sholat itu wajib. Begitu. Itu ma'lum minad-dini bidururah. Jadi orang tidak disebut iman kalau dia mengingkari kewajiban sholat. Kalau tiba nggak sholat, mengapa? Bukan nggak apa-apa, dosa. Gitu. Maksudnya imannya dapat masih ada, cuman orang mukmin yang berdosa. Imannya lepas dari dirinya kalau dia mengingkari kewajiban sholat. Gitu. Orang kalau mengamini puasa wajib dapat iman, tapi kalau nggak puasa dosa. Cuman imannya nggak lepas dari dirinya. Jadi iman, orang dikatakan iman itu dia percaya dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, dan itu merupakan ma'lum minad-dini bidururah, sesuatu yang harus diketahui dan memang kita bisa ketahui tanpa harus belajar. Ma'lum minad-din bidururah, kewajiban sholat. Jadi bedain antara orang yang ninggalin sholat sama orang kagak percaya kewajiban sholat, itu beda. Kalau ninggalin sholat ditanya, lu kenapa kagak sholat? Malas, susah. Emang kenapa malas? Nanggung, masjid jauh, nggak punya kain, nggak bisa wudhu. Kan macam-macam tuh orang ninggalin sholat alasannya. Bertahun-tahun sholat kagak kaya usah. Emang sholat mah kagak bikin kaya jualan. Kalau yang perempuan malas, susah. Perempuan nggak ada tempatnya di masjid, nggak mau kena, kan begitu. Tapi tahu sholat wajib, tahu, yakin sholat wajib, yakin, masih iman itu. Cuman dia berdosa, gitu. Tapi kalau sudah mengingkari kewajiban iman, mengingkari kewajiban sholat, ditanya sholat, kenapa kagak sholat? Nah, sholat kagak wajib, Ustaz. Emang kagak wajib? Kagak wajib. Ustaz baru tahu sholat gak wajib. Ustaz diajarin akhir lagi. Sholat gak wajib, Ustaz. Yang wajib bagi seorang muslim kepada Allah itu hanya berzikir, mengingat Allah. Itu kan sempat ada tuh wacana kayak gini dulu, zaman dulu, apalagi dulu anak-anak UIN pada begini banyak banget. Saya kan juga alumni UIN, tahu anak-anak UIN kayak bagaimana. Dulu zaman dulu, sekarang sudah alhamdulillah pada ngajinya bagus. Jadi ingat Allah doang. Sholat gak wajib, nggak wajib Ustaz. Gitu. Nah yang kayak gini ini bisa dihukumi kafir kalau diminta tobat nggak tobat. Maka kalau ada orang sekarang begitu yang tidak percaya kewajiban sholat 5 waktu, bisa kita bilang dia keluar dari iman. Cuman yang penting lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, status kafir itu sifatnya politis. Politis itu maksudnya kita itu orang biasa tidak boleh kemudian menjustifikasi orang itu kafir.
tapi kafir tuh harus keluar dari putusan hakim gitu. Ini di kitab-kitab fikih begitu. Jadi justifikasi orang tersebut, tapi kita bisa tahu secara agama doang bahwa dia telah melewati batas iman. Tapi apakah dia dihukumi kafir? Pengadilan yang menghukumi itu nanti, dan kita belum punya. Jadi kalau kata pengadilan diminta tobat 3 hari nggak iman juga, kafir. Lalu apa konsekuensinya? Pernikahannya dibatalin, gitu. Pernikahannya dibatalin, kemudian apalagi hak-haknya kemudian dicekal sampai nantinya kalau dia wafat dalam keadaan seperti itu tidak dimakamkan di pemakaman muslim, begitu. Cuman kita belum sampai pada seperti pada taraf di mana kita punya pengadilan agama yang orang ninggalin sholat juga kudu kita laporin, diadili oleh hakim gitu. Tapi kita belum punya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah apa yang sudah kita baca. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa thalithuha, dan yang ketiga, an tu'mina bi kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi yang lalu kita belajar iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Wa ma'na al-iman bil kutubi, apa makna iman kepada kitab Allah? At-tasdiqu, percaya, bi annaha, bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan, kalamullah, itu adalah kalamullah, perkataan Allah, al-munazzal, yang Allah turunkan kepada rusulihi alaihi wassalatu wassalam, kepada rasul-rasulnya. Dan kita juga harus percaya kullu ma tadammanatu haqqun, bahwa apa yang Allah turunkan, kalamullah yang Allah turunkan kepada malaikatnya, kepada para rasulnya, itu adalah hak, adalah perkara yang hak. Wa nuzuluha, dan turunnya perkataan Allah, kalamullah, wahyu kepada rasul-rasulnya, bi an kanat maktubatan 'alal alwah, yaitu tertulis di dalam alwah, lembaran-lembaran wahyu. Au kanat masmu'atan, atau memang diperdengarkan di kupingnya para rasul. Atau juga yursil rusulan, Allah mengirim utusannya, yaitu malaikat Jibril. Makanya dalam Al-Quran surat apa itu saya lupa, wa makana li basyarin ay yukallimallahu illa wahya, tidaklah Allah berbicara kepada seorang hamba illa wahya, kecuali bahwa itu adalah wahyu. Yang dikatakan oleh Imam At-Tabari, yang dikatakan wahyu itu adalah nafathun min nafasatillahi fi qalbi rusul, bisikan-bisikan Allah berupa wahyu ke dalam hati para rasulnya. Jadi tidak berarti dibisikin di kuping kemudian rasulnya dengar, tapi itu bisikan Allah, kata Imam At-Tabari, yang kemudian ditancapkan oleh Allah ke dalam rasulnya, ke dalam hati rasulnya. Atau bisa jadi Allah mengirimkan wahyu melalui apa? Melalui malaikatnya, malaikat Jibril misalnya. Atau juga ada beberapa rasul yang kata surat tilka rusul, surat Al-Baqarah awal juz kedua, tilka rusul faddalna ba'dahum minhum man kallamallah. Dan di antara para rasul ada yang diberikan kekhususan, Allah langsung ngomong kepada mereka. Kata Imam Ibnu Katsir, di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW ketika berada di Sidratil Muntaha. Ada juga Nabi Musa alaihissalam, dan juga termasuk Nabi Ibrahim. Jadi pada intinya kita harus percaya bahwa iman itu tidak sempurna kecuali kalau kita juga mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para malaikat, kepada para malaikat
kepada para rasul entah melalui wahyu, sebagian ulama mengatakan wahyu itu melalui mimpi, sebagaimana terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian lain mengatakan wahyu itu berarti bisikan di dalam hati. Jadi itu tafsir yang dijelaskan oleh banyak ulama. Wal muradu bil kutub, dan yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah ma yashmalu suhuf, itu juga masuk di dalam kategori kitab-kitab Allah, yaitu lembaran-lembaran wahyu. Jadi ada yang diturunkan kemudian dalam bentuk suhuf, lembarannya tercecer, artinya tidak dalam wahyu utuh sebagaimana Al-Quran. Wa qad yushbihu annaha mi'atun wa arba'ah, dan terkenal masyhur di antara para ulama jumlah suhufnya Allah yang diturunkan kepada Rasulnya itu jumlahnya 104 suhuf. Wa qila innaha mi'atun wa arba'ata asyar, dan juga di antara ulama ada yang mengatakan jumlahnya 114 begitu. Jadi banyak. Wa qala Suhaimi, Imam As-Suhaimi gurunya Imam Nawawi Banten, beliau mengatakan innaha mi'ah wa arba'ah faqat. Itu jumlahnya cuma 104 saja begitu. Dan dari kesemua itu kita harus mengimani secara global, secara umum, bahwa memang banyak rasul-rasul Allah dan jumlahnya banyak. Allah turunkan wahyu kepada mereka, ada yang berupa kitab, ada yang berupa suhuf, lembaran. Fayajibu i'tiqadu anna Allah anzala kutuban minas sama' 'ala al-ijmal, lakin yajibu ma'rifatul kutubil arba'ah. Secara umum kita wajib mengimani bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya dari langit secara keseluruhan, jadi kepada nabi-nabinya. Wa yajibu ma'rifatul kutubil arba'ah, wajibu ma'rifatu al-kutubil arba'ah. Tapi kita wajib mengimani kitab Allah yang 4, tafsiran secara terperinci. Wahia at-Taurat li Sayyidina Musa. Yang pertama ada kitab Taurat dari Allah kepada Sayyidina Musa alaihi salam. Waz-Zabur, dan juga kitab Zabur kepada Sayyidina Daud alaihi salam. Wal Injil, dan juga kitab Injil kepada Sayyidina Isa. Tapi kalau Injil yang sekarang tuh udah didistorsi. Bahkan bukan cuma sekarang, ketika Nabi Muhammad hidup pun Injil sudah banyak yuharrifuna al-kalima amma wadhihi, kata Allah kan begitu. Orang-orang Nasrani itu yuharrifuna al-kalima amma wadhihi, mereka telah merusak wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dalam Injil mereka merusak kalimat-kalimatnya. Tapi walaupun mereka merusak kalimat-kalimatnya, orang Nasrani tetap disebut sebagai ahlul kitab dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran mengatakan kan dalam surat Al-Maidah gimana hillul lakum wa tu'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa tu'amukum hillul lahum wal muhsanatu minhum. Makanan orang-orang ahli kitab halal bagi kalian, sebagaimana makanan kalian halal bagi orang-orang ahli kitab juga. Termasuk muhsanatnya, perempuan-perempuan baik dari kalangan ahli kitab itu juga halal untuk dinikahi oleh orang laki-laki muslim. Makanya jumhur ulama 4 mazhab sepakat laki-laki muslim boleh dia nikahin perempuan ahlul kitab kalau ada yang mau gitu. Kalau nggak ada yang mau kan juga repot. Jadi secara hukum agama laki-laki muslim boleh kemudian menikah dengan perempuan ahlul kitab. Perempuan ahlul kitab itu orang Yahudi Nasrani. Orang Yahudi Nasrani. Ahlul kitab masih ada, Ustaz. Ahlul kitab sampai hari kiamat juga masih ada. Mereka telah merusak kitab-kitab Allah. Jangankan sekarang, dulu zaman Nabi Muhammad hidup, Allah bilang bahwa orang ahlul kitab itu yuharrifuna al-kalima amma wadhihi.
Mereka sudah merusak kitab Allah, mengganti kalam Allah dalam Injil, tapi mereka tetap disebut sebagai ahlul kitab, begitu. Cuma kita punya kewajiban, orang-orang yang menikahi ahlul kitab harus punya motivasi untuk membawa istrinya itu masuk Islam. Jangan cuma pertimbangan cakep sama kayanya doang, begitu. Jadi kewajiban kita sebagaimana beberapa sahabat yang menikah dengan perempuan ahlul kitab itu punya motivasi untuk mengajak mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh mah boleh secara agama, tapi secara hukum negara enggak diperbolehkan kita. Dan juga secara hukum tradisi kita di Indonesia, Muslim Indonesia, aib hukumnya kalau ada laki-laki muslim beristri orang non-muslim. Walaupun ada, sampai sekarang ada beberapa orang seperti itu. Secara agama sah, secara tradisi tidak baik gitu. Secara tradisi tidak baik. Dan kita diminta oleh syariat untuk menjaga tradisi juga. Makanya ada salah satu sumber hukum itu al-adah muhakkamah, kaidah fikih. Al-adah muhakkamah, jadi kebiasaan yang sudah terjadi di satu daerah itu tidak boleh dihilangkan selama kebiasaannya bukan maksiat, dan itu harus dijaga. Jadi menikah dengan non muslim halal secara agama, tapi secara tradisi tidak baik dan juga punya efek yang buruk terhadap kampanye beragama. Akhirnya pertama banyak perempuan-perempuan muslimah yang akhirnya nggak dapat jodoh gara-gara laki-lakinya pada nyarinya yang ahlul kitab misalnya, gitu ya. Yang kemudian akhirnya agama anak-anak mereka yang jadi taruhan. Akhirnya kan anaknya bingung kalau dia punya anak. Dia Jumat ikut Jumatan, Minggu ikut ke gereja juga, gitu. Ntar bedanya bagaimana agamanya? Saya mau Ustaz bagaimana yang ngajak aja, yang ngajak ke gereja ya ayo, ngajak ke masjid ya ayo. Kan jadi nggak jelas itu agamanya. Maka itu harus punya motivasi nih, orang yang menikahi ahlul kitab harus punya motivasi bahwa dia harus bisa mengajak istrinya ke dalam agama Islam. Jadi itu kitab Allah yang ketiga Injil wal Furqan, dan yaitu kitab Al-Qur'an li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu secara umum bahwa Allah menurunkan suhuf, menurunkan kitab-kitab Allah kepada Rasulnya, tapi secara khusus terperinci kita wajib mengimani 4 kitab Allah itu yang diturunkan kepada Nabi Musa Taurat, Nabi Daud Zabur, Nabi Isa Injil, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Fa kanat suhuf Ibrahim kanat kulluha amsal. Jadi suhuf Ibrahim itu kalau dikatakan tadi Ibrahim, Taurat, Injil, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa. Kalau Nabi Ibrahim namanya suhuf, lembaran. Dan lembaran-lembarannya suhuf Nabi Ibrahim itu isinya amsal. Isinya itu amsal itu perumpamaan yang hikmahnya baik. Wa suhuf Musa, lembaran Taurat dalam kitabnya Nabi Musa isinya banyak ibrah. Jadi isinya itu beda-beda. Nah, Al-Qur'an yang kemudian mengumpulkan atau menyempurnakan apa yang sudah disebutkan dalam Taurat, sudah disebutkan dalam Injil, sudah disebutkan dalam Zabur, kemudian disempurnakan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an amsalnya ada, ibrahnya ada, termasuk hukumnya juga hukumnya ada. Jadi itu iman yang ketiga, iman kepada malaikat. Warabi'uha, dan iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah. Warabi'uha, dan yang keempat, antu'mina bi rusulihi, dia iman kepada rasul-rasul Allah. Wahum afdalu ibadillahi ta'ala, dan mereka adalah paling afdalnya hamba Allah, ya rasulnya. Bagaimana kita beriman kepada Rasulullah? Bi an ta'taqida, engkau beriman, engkau meyakini, engkau juga percaya annallaha ta'ala arsala lil khalqi rusulan rijalan,
bahwasanya Allah mengutus kepada makhluk kita semua ini rusulan, rasul-rasulnya rijalan, yang mereka semua adalah laki-laki. Jadi rasul semuanya laki-laki, nggak ada yang perempuan. Kenapa nggak ada yang perempuan? Dari sononya begitu. Jadi kalau ditanya rasul kenapa nggak ada yang perempuan, Allah yang nentuin begitu dari sononya. Tapi kalau dijelasin oleh banyak ulama tentang kenapa tidak ada perempuan, karena perempuan banyak peran ibadahnya dibanding laki-laki, kan gitu. Kalau laki-laki kan ibadahnya nggak ada peran-perannya, karena nggak pernah datang bulan. Kalau rasul yang perempuan pas malaikat Jibril mau nurin wahyu kan nggak bisa. Jibril tonton naik lagi balik lagi. Kenapa Jibril balik lagi? Nabinya lagi haid, ya Allah. Wahyunya nggak jadi turun. Itu salah satu hikmahnya. Dan dikatakan oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab Ibadatul Ahkam bahwa kenapa kemudian perempuan dapat haid hampir tiap bulan, itu karena jadi apa? Fitrah itu tersebut karena terjadi dulu Sayyidah Hawa yang menggoda Sayyidina Adam alaihissalam. Jadi beliau cerita begitu Sayyid Alawi dalam Ibadatul Ahkam, salah satu hikmah yang dijelaskan oleh ulama kenapa perempuan tiap bulan dapat tamu, karena itu hukuman. Karena sebab dulu menggoda Sayyidina Adam alaihissalam untuk makan buah hintoh yang orang kita sebut dengan istilah buah khuldi. Buah hintoh, karena khuldi itu nama yang dikasih sama iblis. Al-khuld takunu minal khalidin, gitu. Tapi sebenarnya namanya hintoh, buah hintoh yang itu khuld, yaitu yang dikatakan oleh iblis ini bakal bikin khuld, bikin kekal kalian berdua. Nah, itu digoda. Maka sebagai hukuman perempuan setiap bulan ada darah kotor yang keluar dari tubuhnya. Tapi apapun itulah itu fitrah yang diturunkan oleh Allah bagi wanita. Rijalan la yu'lamu adaduhum, dan rasul itu jumlahnya enggak ada yang tahu illallah kecuali Allah. Jadi jumlahnya banyak, ribuan. Awaluhum, yang pertama bijasadihi, nabi pertama yang jasadnya juga ada, yaitu Nabi Adam. Itu maksudnya bahwa sebelum Nabi Adam, nur Nabi Muhammad SAW sudah diciptakan. Nur cahayanya Nabi Muhammad sudah diciptakan oleh Allah, tapi jasadnya belum. Maka itu kalau kita dengar cerita bagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah dari surga, Nabi Adam turun di padang Arafah begitu, kemudian diturunkan oleh Allah dari surga. Nabi Adam langsung mengangkat tangannya kepada Allah, dan kemudian beliau bertawasul, Allahumma inni atawassalu ilaika bi Muhammadin Nabiyyur Rahmah. Nabi, ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan tawasulku kepada Muhammad. Lalu Allah mengatakan, kaifa ta'rifu Muhammadan wa lam akhruqhu? Kata Allah, kenapa kok bisa tahu ada nama Muhammad padahal saya belum sebutin? Lalu Nabi Adam cerita, ya Allah, innama kuntu fil jannah ra'aitu fi a'midatil arsy maktuban la ilaha illallah. Kata Nabi Adam, dulu ya Allah ketika saya masih di surga, saya ngelihat itu ada tiang-tiang arsy yang di dalamnya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya yakin tidak ada nama yang disajikan kepadamu kecuali itu nama yang engkau cintai, ya Allah. Jadi Nabi Adam, manusia Nabi pertama, tawasulnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu diceritakan banyak dalam kitab-kitab hadis, termasuk kitab hadisnya Imam At-Tabrani. Jadi terkait dengan Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Wa khatimuhum wa afdaluhum, dan paling akhir yang paling afdal Sayyidina Muhammad SAW. Wa kulluhum min nasli Adam alaihissalam, dan semua nabi-nabi Allah itu yaitu dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Wa annahum shadiquna fi jami' aqwalihim, dan kita juga harus, ini masih dalam iman kepada Rasul,
Jadi iman kepada Rasul, kita meyakini bahwa Allah menurunkan Rasul-Rasulnya kepada hambanya, yang mereka semua laki-laki. Kita tidak tahu jumlahnya kecuali Allah. Paling pertama Nabi Adam, yang terakhir dan paling afdal Nabi Muhammad. Dan mereka semua kita harus yakini dari keturunan Nabi Adam. Dan mereka semua juga kita harus yakini shadiqun, mereka adalah orang yang jujur, jadi tidak pernah berdusta. Maka itu dalam beberapa hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan, kata Nabi Muhammad, siapa yang berdusta atas namaku atau juga yang mengingkari perkataanku, itu hukumannya masuk neraka. Jadi apa yang sampai kepada kita dari hadis Nabi Muhammad SAW, asal dia sahih, kita harus yakin dan percaya. Terkait bagaimana diamalkan, kita lihat apa penjelasan ulama. Karena setiap Nabi Muhammad bersabda itu kan ada konteksnya. Yang konteks itu yang kita butuh penjelasan dari ulama. Tidak asal ngamalin hadis doang. Karena kalau tiba ngamalin hadis doang, banyak hadis-hadis yang tidak bisa diamalkan secara tekstual, begitu. Secara tekstual. Dulu kata Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad, idza dakhala ahadukumul khala, kalau kalian masuk kamar mandi, masuk WC, maksudnya kalau buang hajat, fala tastaqbilul kiblah, jangan ngadep kiblat, wala tastadbiruha, jangan juga membelakangi kiblat, walakin syariqun aw gharibu, tapi kalau buang hajat itu ngadep barat atau ngadep timur aja gitu. Nah, kita ini bingung di Indonesia. Kita kalau buang hajat nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh belakangin kiblat. Tapi kata Nabi Muhammad, ngadep timur, ngadep barat. Kita kalau ngadep barat dia berarti ngadep kiblat, kalau ngadep timur nggak belakangin kiblat, kan dia. Berarti itu yang salah Nabi Muhammad, apa kita yang tidak paham? Konteksnya salah. Konteksnya Nabi Muhammad ngomong itu buat orang Madinah, yang kiblatnya orang Madinah itu ada ke mana? Kalau di Madinah ke utara, yaitu ke Mekah. Maka pantas kalau Nabi Muhammad ngadep timur, ngadep barat. Itu kan salah satu bentuk bagaimana memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Termasuk hadis itu celana ngantung itu. Walaupun juga saya kurang demen orang ribut celana ngantung, karena orang celana ngantung apa enggak ngantung kan enggak apa-apa, yang penting pakai celana kan ya. Yang repot kalau dia nggak pakai celana gitu. Poinnya itu nutup aurat, beres urusannya gitu. Cuman kan kalau kita lihat penjelasan ulama, karena celana dijulurkan melewati mata kaki itu dimanfaat. Jadi dulu ceritanya gini, kalau cerita guru saya, dulu itu kan strata sosial itu dibedakan salah satunya dari pakaian. Strata sosial kita ini, orang yang celananya gamisnya ngatung itu budak. Kenapa celananya ngatung, gamisnya ngatung? Karena kalau celananya ngejulur ke bawah, susah dia bantu tuannya. Repot kan ya? Itu walaupun rumah sakit Islam, susternya tetap pakai celana, tuh nggak ada yang pakai rok. Kenapa pakai rok? Ribet, karena dia harus bantu-bantu. Budak itu bantuin tuannya ngerjain ini itu. Maka kalau gamisnya sampai ngejulur ke bawah, ribet, akhirnya diomelin mulu sama tuannya, kan gitu. Makanya dulu budak-budak tuh naikin itu pakaiannya supaya mudah untuk melakukan kegiatan bantuin tuannya. Nah, tuannya itu menjulurkan itu pakaiannya di bawah mata kaki. Nah, itu jadi pembeda strata sosial antara budak sama merdeka. Nah, di antara perbedaan strata sosial ini kemudian ada yang memanfaatkan itu untuk kesombongan gitu. Untuk kesombongan. Budak tuh ketahuan tuh pakai gitu. Jadi yang pakaiannya ke atas mata kaki diremehin, kenapa? Budak tuh kan gitu. Yang akhirnya dia julurin di atas mata kaki, dia merasa sombong, merasa lebih hebat daripada orang-orang lain. Itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, illa lil khuyala. Makanya kan terus Sayyidina Abu Bakar kan juga begitu. Ngeluh, ya Rasul, saya ini pakaiannya ngelorot mulu, apa saya termasuk jadi orang yang masuk neraka? Enggak, itu pakaian itu karena kesombongan. Persis kalau kita sekarang gini,
Di sekarang tuh ada mobil Pajero, ada mobil Fortuner, tapi di samping itu kan ada mobil namanya LCGC. Tahu mobil LCGC? Lower Cost Green Car, Ayla, Agia, kan gitu, kan ya. Orang kalau punya duit banyak boleh nggak beli Fortuner? Boleh gitu. Tapi yang beli Fortuner nggak boleh sombong sama orang yang beli Ayla, gitu. Ya dan kalau ada orang yang beli Fortuner dengan niatan gue nggak mau dikatain orang miskin, masa gue belinya Ayla, itu sombong itu namanya. Itu yang gak boleh. Gue pelanggan gue dulu lah, masa gue di atas mata kaki. Enak sih kalau di atas mata kaki ngudunya cepat, tapi masa gue sama budak. Nah itu yang sombong tuh, begitu tuh. Masa gue punya duit belinya Ayla begitu. Ayla orang miskin kan gitu, orang kontrakan yang beli Ayla. Gue bukan orang kontrakan. Itu sombong itu. Ada perbedaan itu, kemudian dia ngerasa jadi sombong. Karena agama ini datang bukan buat ngatur bagaimana kita berpakaian panjang atau pendek. Agama ini ngatur akhlak kita, kesombongan. Jadi kesombongan itu karena terjadi perbedaan strata sosial dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang. Makanya jumhur ulama nggak mau mempermasalahkan orang celananya panjang atau pendek. Maksudnya yang penting nutup aurat. Apa dia menjulurkan di bawah mata kaki, bahkan jumhur ulama tidak mengharamkan itu. Kalaupun ada yang melarang bukan keharaman tapi kemakruhan. Dan kemakruhannya kalau memang buat kesombongan. Gitu, kalau kita buka kitab fikihnya begitu. Jadi maksud saya kita harus percaya bahwa hadis itu dari Nabi Muhammad, kita yakini, tapi bagaimana mengamalkannya kudu ikutin apa kata ulama. Karena kalau kita plek-plekan begitu ngambil hadis Nabi Muhammad, banyak hadis-hadis yang tidak bisa kita pahami secara tekstual. Yang gampang-gampang, yang dekat deh. Kata Nabi Muhammad, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Kata Nabi Muhammad gitu. Kalau kalian masuk masjid, jangan duduk. Salatlah 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Hadisnya bilang begitu. Kalau kalian masuk masjid, jangan duduk. Nabi Muhammad melarang masuk masjid nggak boleh duduk. Ngapain ya Rasul kalau nggak boleh duduk? Sholat dulu 2 rakaat. Nabi Muhammad nggak ngasih opsi apa-apa, opsinya cuma 1, sholat 2 rakaat. Kalau kita pakai hadis ini, kira-kira yang benar tahiyatul masjid itu sunnah atau wajib? Wajib apa? Bingung kan karena wajib apa sunnah? Wajib yang benar, karena hadisnya bilang begitu. Nabi Muhammad bilang, jangan, kalau kalian masuk masjid jangan duduk. Nggak boleh tuh. Opsi satu-satunya yang diberikan oleh Nabi Muhammad, sholat 2 rakaat. Ya nggak boleh duduk kan, terus keluar bahan mau boleh. Ada apa lagi rebahan itu nggak boleh. Tiduran senderan lebih. Tapi kan ulama, jumhur ulama 4 mazhab sepakat tahiyatul masjid bukan kewajiban. Apa iya ulama-ulama jumhur tuh gak tahu hadis ini kan ya? Jumhur ulama bilang tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Ini indikasi hadisnya tuh kewajiban ini. Kewajiban. Sama kayak sholat witir. Kata Nabi Muhammad, al-witru haqqun ala kulli muslim. Sholat witir itu hak. Hak itu kalau ada kalimat hak dalam hadis Nabi Muhammad atau dalam Al-Quran, itu berarti kewajiban bagi kita. Tapi nggak ada jumhur ulama yang bilang sholat witir kewajiban. Imam Abi Hanifah bilang kewajiban, tapi jumhur bilangnya sunnah. Kok bisa memahaminya berbeda dengan apa yang disebutkan dalam Nabi Muhammad? Nah, karena kita punya usul fikih, ada istinbatul ahkam. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW pernah kedatangan seorang orang Arab Baduy kalau kita. Jadi jangan bayangin dulu Nabi Muhammad hidup bersama sahabat semuanya satu kampung enggak. Jadi banyak orang-orang muslim yang tinggalnya jauh banget dari Nabi Muhammad, dari Nabawi jauh. Dia kalau mau Jumatan tuh kudu berangkat dari pagi-pagi ke Nabawi. Makanya dulu ketika Nabi Muhammad pas barengan sholat Id sama hari Jumat, kan Nabi Muhammad bilang, orang-orang yang tinggalnya jauh, hari ini Jumat tapi hari Id juga. Ini setelah sholat Id ini kalau ada yang mau pulang dah, silahkan, nggak apa-apa, nggak Jumatan. Wa inna nahnu mujmi'un. Tapi kalau saya,
Karena saya di sini di pusat masjid, ya saya masalah Jumatan itu. Karena banyak orang yang tinggal jauh-jauh. Jadi ada orang yang ketemu Nabi itu mungkin cuma sekali seumur hidup dia, padahal dia tinggal di zaman Nabi. Itu kalau Jumatan mungkin. Jumatannya juga pas dapat sop pertama itu juga jarang-jarang itu kan gitu. Ada yang jadi jarang nggak kita jangan bayangin kalau Nabi Muhammad bersama para sahabat itu tinggal satu kampung lah. Jadi ada sahabat-sahabat yang jauh. Satu waktu ada sahabat yang dari jauh datang. Kemudian ya Rasulullah, saya baru masuk Islam. Katanya kalau orang Islam wajib sholat ya Rasul. Ini saya nggak ketemu lagi nih. Habis ini saya nggak bakal nanya orang-orang nih. Gitu. Saya nggak ketemu Rasul lagi. Coba ceritain kepada saya berapa kewajiban sholat sehari semalam. Dijelasin sama Rasul. Kewajiban sholat sehari semalam itu 5. Yang subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Afa alayya ghairuha ya Rasul, nggak ada lagi itu selain 5. Nabi Muhammad ngedesin lah, nggak ada illa antatawwa, kecuali kalau kalian mau nambah yang sunnah-sunnah gitu. Ini hadis ini jadi standar oleh ulama bahwa sholat yang wajib cuma 5. Kenapa? Karena karakternya Nabi Muhammad tidak mungkin menyembunyikan informasi. Karena orang ini nggak bakal ketemu lagi nih. Kalau orang ini pulang dan dia tahu sholat wajib cuma 5, padahal tahiyatul masjid wajib, akhirnya setiap masuk masjid dia nggak sholat. Yang salah siapa? Apa kita mau bilang Nabi Muhammad salah? Kan nggak boleh. Nabi Muhammad nggak mungkin menyembunyikan informasi. Kalau Ustadz ditanya, Ustadz gini-gini hukumnya apa? Minggu depan ya gitu. Ustaz boleh kalau gitu. Minggu depan ente datang lagi kita ngaji kan gitu. Kalau Nabi kan nggak boleh Nabi Muhammad gitu. Ntar orang sejam 2 jam ketemu maksiat lagi, kata Nabi boleh kayak gini nggak dibilangin. Akhirnya orang bermaksiat. Nabi Muhammad itu karakternya tidak mungkin menyembunyikan informasi. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad ini sebagai kewajiban yang paten. Maka hadis-hadis terkait kewajiban selain sholat 5 waktu itu levelnya diturunkan oleh ulama menjadi sebuah kesunahan. Begitu itu istinbatnya. Itu witir, indikasinya kan kewajiban itu witir. Kan gitu. Fa innallaha faddala 'alaikum bi sholatin hiya khairun lakum min humrin ni'am fasallu ma baina isya'i ila tulil fajr. Allah menganugerahkan kalian sholat yang nilainya lebih mahal daripada unta merah, itu sholat witir. Maka sholatlah sholat witir, perintah. Maka lakukanlah sholat witir antara isya dan fajar. Sholat tahiyatul masjid juga sama. Jadi indikasi-indikasi kewajiban levelnya kita turunin jadi sebuah kesunahan. Sama sebagaimana kan ada larangan dari Nabi Muhammad, la yashrabanna ahadukum qa'iman, kan gitu. Nabi Muhammad bilang jangan minum dalam keadaan berdiri, kan ya. Tapi jumhur ulama 4 mazhab nggak ada yang bilang minum berdiri haram. Ada yang bilang, nah, jumhur ulama bilang minum berdiri hukumnya makruh, bukan keharaman. Tapi bukan berarti boleh sering-sering begitu ya. Hukumnya makruh. Kenapa nggak dibilang haram? Padahal hadisnya tuh nyantel banget tuh. Jangan minum dalam keadaan berdiri. Itu yang dilarang minum saat makan boleh kali berkah, makan juga lah, makan lebih-lebih lagi kan gitu. Tapi dulu ternyata ada riwayat dari Nabi Muhammad, kata Sayyidina, saya lupa Sayyidina Abbas atau Sayyidina Anas bin Malik, saqaitu ma'a zamzam li Rasulillah fasyaribahu qa'imah. Dulu saya tuangin air zam-zam buat Nabi Muhammad ketika haji wada, fasyaribahu qa'imah, lalu Nabi minumnya berdiri. Nah, kan gitu. Nabi Muhammad minum berdiri, padahal sebelumnya Nabi Muhammad melarang orang minum berdiri. Kira-kira gimana tuh kita nyambunginnya? Satu, Nabi Muhammad melarang, tapi Nabi Muhammad ngakui. Apa kita bilang Nabi Muhammad berdosa? Dosa banget kita bilang begitu kan? Nabi Muhammad tidak mungkin itu. Karakternya Nabi Muhammad tidak mungkin melakukan yang haram. Tapi kata Dr. Sulaiman Al-Ashqar, Nabi Muhammad beliau punya kitab namanya Af'alur Rasul, pekerjaan-pekerjaan Rasul. Ulama Azhar beliau punya kitab namanya Af'alur Rasul, pekerjaan-pekerjaan Rasul, apa indikasi hukumnya. Beliau mengatakan Nabi Muhammad tidak mungkin mengerjakan yang haram, tapi Nabi Muhammad mungkin mengerjakan yang makruh untuk menunjukkan kepada umat ini boleh.
tapi bukan sebagai rutinitas, bukan sebagai kesunahan. Boleh. Maka itu minum dalam keadaan berdiri, ulama bilangnya makruh, enggak. Tapi kalau makruh bukan berarti harus diterus-terusin, jangan gitu. Makruh juga kalau diterus-terusin jadi haram akhirnya. Makanya kalau lagi yang repot tuh lagi kondangan ya. Lalu kondangan tuh repot juga sebenarnya gitu. Kita mau makan berdiri, kagak makan, kita ngamplopin lumayan gede dan sayang. Pulang kagak makan kan sayang. Cuman saya ini tuh orang yang bikin hajatan tuh saya sering bilang tuh, kalau kita mampu nyewa gedung mahal-mahal, kenapa kagak mampu nyewa bangku? Dan iya timbang bangku berapa 200 sewa, gedung itu jutaan yang bisa nyewa, bangku kagak punya. Adanya bangku cuma dipagerin di pojokan sono, khusus VIP. Romannya berarti kalau VIP boleh makan berdiri, boleh makan duduk, orang miskin boleh makan berdiri. Aduh repot banget. Jadi apa namanya, itu kemakruhan. Jadi kita harus percaya bahwa nabi-nabi Allah itu tidak pernah berdusta dalam perkataannya. Wa annahum ma'sumun, dan mereka terbebas dari dosa. Wa annahum muballighuna ma'amar. Jadi pertama mereka shadiq, yang kedua mereka ma'sum, terbebas dari dosa. Yang ketiga annahum muballighun, mereka itu tabligh, amanah, tidak khianat. Wa annahum hadiqun, dan mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Itu sifat para rasul. Yang dulu kita sering nyanyiin itu ada 4 sifat yang dimiliki rasul. Pertama sidik, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatona. Hadiqun itu fatona, begitu. Itu iman kepada yang kita habisin ya, iman yang biar nanti bulan depan kita masuk bab taharah. Bab imannya belum beres. Kemudian yang kelima kata Imam Nawawi, wa khamisuha, rukun iman yang kelima, iman kepada bil yaumil akhir, hari akhir. Yaitu bagaimana iman kepada hari akhir, bi an-tusaddiqa bi wujudih, kita meyakini, mempercayai bahwa hari kiamat itu ada. Wa bi jami'i mastama'ala alaihi, dan seluruh hal yang bercakup di dalam hari kiamat. Kal hasyri, seperti kebangkitan, wal hisabi, seperti perhitungan amal, wal jazai, seperti pembalasan amal, wal jannati wan nar, dan juga neraka dan juga surga, kita harus yakini bahwa dia ada. Dan itu kan yang menjadi motivasi orang muslim, bahwa setiap orang muslim kalau dia beramal, lalu amalnya kalau dia berusaha lalu dia gagal, dia masih yakin bahwa amalnya ini, usaha ini akan diganti oleh Allah nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat. Begitu juga ketika ada orang jahat, kok ada orang jahat hidupnya hidup enak-enak aja, kan jadi nggak adil. Kalau dia mati, kita mati sama-sama, kan nggak adil. Dulu dia jahat tapi kita baik, tiba-tiba mati, habis mati gak dapat apa-apa, kan jadi kagak adil itu. Kalau tahu emang gak ada apa-apa, mendingan kita korupsi sekalian, kan begitu. Kita kan gak mau korupsi gara-gara apa? Takut akhiratnya, kan begitu. Ya benar sih, kita mau naik pangkat, mau gaji gede, tapi kalau naik pangkatnya nyiput kanan, nyiput kiri, injek bawahan, jilat atasan, akhirat saya gimana? Kan begitu orang muslim itu, ada remnya kan ya. Kalau kemudian setelah mati udah nggak ada apa-apa, nggak ada akhirat, ya ngapain berbuat baik akhirnya di dunia? Maka itu jadi motivasi kita bahwa apapun usaha kita, kalau kita tidak mencapai hasil yang kita inginkan, kita punya akhirat. Kita punya akhirat yang semua amal kita walaupun kita nggak dapat di dunia, nanti di akhirat kita dapat. Begitu juga orang-orang jahat tuh, yang korupsi. Dulu ada Gayus Tambunan. Tahu gak Gayus Tambunan? Sekarang ada Juliari Batubara, Edi Tansel. Orang kalau udah ketahuan korupsi gede gak apa-apa nyebut nama jelek-jelek. Udah gede banget kita. Orang lagi susah pakai dikorupsi, pantas bansos kita gak dapet dikorupsi, ceban-ceban dengan dia gitu. Memang menteri sosial, sialnya dapet doang kita. Sialnya doang gitu. Jadi kita harus meyakini adanya akhirat. Wa sumiya bidzalika li'annahu la laila ba'da wa la nahar. Dinamakan seperti itu karena setelah hari itu tidak ada malam, tidak ada lagi siang. Makanya dikatakan sebagai hari akhir begitu.
Berapa lama itu proses kiamat? Itu. Kata Imam Nawawi, wa awwaluhu, kiamat itu bermulai minan nafkhati tsaniyah, dari tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan pertama kan semua makhluk mati. Yang kedua semua makhluk dibangkitkan. Ila ma la yatanaha, sampai pada waktu yang tidak ada ujungnya. Jadi semua itu pembanasan. Semua jadi dari mulai dibangkitkan terus sampai tidak ada akhirnya, itulah akhirat. Wa huwal haqqu, dan inilah pendapat yang paling benar di antara banyak pendapat yang lain, kata Imam Nawawi. Wakila, tapi dikatakan juga ada pendapat lain bahwa akhirat itu ila istiqrar, dia berhenti sampai ketetapan hamba makhluk fidaraini al-jannati wan nar, sampai pada ketetapan apakah dia nanti masuk surga atau masuk neraka. Jadi surga dan neraka bukan bagian dari proses akhirat itu. Jadi dia hasilnya. Ke proses akhirat itu dari mulai kebangkitan sampai kemudian apakah ditentukan di surga atau di neraka. Begitu. Wakila, dan juga dikatakan awwaluhu min mautil mayyit. Dikatakan bahwa kiamat itu, hari akhirat itu mulainya dari kapan? Dari matinya seorang hamba di kuburan. Jadi dari kuburan itu udah mulai tuh kiamat suruh. Jadi kiamatnya kita tuh mulai ketika kita mati sampai betul-betul berdiri dari kiamat. Ini yang disebutkan oleh beberapa ulama, termasuk di Imam At-Tabari kalau nggak salah, Imam Muslim pernah baca. Jadi fal qabru minal akhir wa idza yaqul, maka mereka mengatakan man mata qamat kiamat. Orang yang mati itu berarti kiamatnya sudah datang, begitu. Wa qala Zamakhsyari, Imam Az-Zamakhsyari mengatakan awwaluhu, awal kiamat itu muncul min waqtil hasyri, dari hari kebangkitan, dari hari perkumpulan pada mahsyar, ila ma la yatanaha, sampai nanti tidak ada ujungnya tuh hari kiamat. Dan ulama Ahlus Sunnah masih berdebat soal surga dan neraka. Apakah neraka itu kekal atau tidak? Kalau surga kekal, semua sepakat itu. Tapi kalau neraka apakah dia kekal atau tidak, banyak perdebatan di antara ulama Ahlus Sunnah. Sebagian mengatakan neraka tidak kekal karena Allah Maha Rahmat. Jadi muslim yang akhirnya nanti sudah diberesin urusannya masuk surga semua. Ketika masuk surga semuanya sudah masuk surga, maka neraka tidak ada lagi yang menempati. Karena orang-orang kafir itu kan jadi bahan bakar api neraka, itu buat nyiksa mereka sekaligus nyiksa orang-orang mukmin yang memang Allah tidak ampuni dengan amalnya. Kan kalau kita kan pasti masuk surga nih, orang mukmin pasti masuk surga. Cuman masuk surganya kapan kita nggak tahu kan gitu. Di sana kan tempat cuma surga sama neraka doang. Berarti kalau nggak ada di surga ya di neraka. Berapa lama ya Allah yang punya urusan gitu. Nanti semuanya sudah urusan beres, baru kemudian masuk surga. Neraka sudah tidak lagi difungsikan, hilang. Yang kekal adalah surga. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian lagi mengatakan enggak, ya surga neraka itu tetap kekal. Yang disisa ya disisa terus. Sedangkan yang dapat nikmat. Itu terjadi perdebatan di antara ulama Ahlus Sunnah. Wasadi sudah yang keenam, iman yang keenam bil qadri khairihi, yaitu iman kepada qadar khairihi, yang baik dan juga buruk, minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya al-imanu bihi? Yaitu an ta'taqida annallaha qaddara al-khaira wa syarra qabla khalqil khalqi. Jadi kata Imam Nawawi, kita meyakini, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kebaikan dan keburukan sebelum Allah menciptakan makhluk. Wa anna jami'al kainati dan seluruh apa yang ada di muka bumi ini itu keberadaannya bi qadaillahi wa qadarihi, yaitu atas dasar qadanya Allah dan qadarnya Allah. Wa huwa muridun lah, dan Allah berkehendak atas itu. Wa yakfi i'tiqadun jazim, dan cukup kita meyakini bahwa ini sebuah keyakinan bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, min ghairi nasbi burhan, walaupun kita nggak tahu dalilnya. Kata Imam Nawawi, yakin kita bahwa ini semua terjadi karena kehendak Allah.
Walaupun kita nggak tahu apa dalil iman kepada qada dan qadar gitu. Jadi intinya kita beriman bahwa semua yang terjadi ini tidak mungkin kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya qada dan qadar? Kata Imam Nawawi indal Asy'ariyah, kata orang-orang Asy'ari, yang namanya qada itu iradatullahi al-asya'a fil azal, kehendak Allah yang sudah Allah tetapkan di zaman azal. Zaman azal sebelum Allah ciptakan makhluk, ala ma hiya alaihi fi ghairil azal, untuk ketetapan nanti setelah azal, yaitu misalnya ada orang yang ditetapkan oleh Allah untuk jadi dokter, itu qadanya. Lalu qadarnya, Allah takdirnya, Allah bikin orang tuanya kaya, lalu Allah bikin orang tuanya masukin dia ke fakultas kedokteran. Jadi qadar itu yang terjadi. Qada itu azal. Allah sudah menetapkan qada bagi dia jadi orang pintar, jadi ulama, jadi astronom. Qadarnya Allah takdirkan dia masuk ke sekolah ini, dia masuk ke astronom, dan seterusnya. Itu qada. Jadi qada ketetapan di azal, qadar ijadullahil asy', itu pengadaan Allah ala qadrin maksus ala wifqil iradah, dengan kadar tertentu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di azali qadar. Jadi qadar itu mengimani qadar juga berarti mengimani qadar. Karena qada dan qadar itu sesuatu yang saling berkaitan. Jadi pada intinya kita harus meyakini segala sesuatu yang terjadi kepada kita dan apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekalipun ada, bahkan kata ulama, tidak ada satu daun pun yang jatuh ke atas muka bumi kecuali Allah kehendak atas itu. Begitu. Kemudian qadari itu rukun yang ke-6. Kenapa kemudian Imam Syekh Salim bin Sumer Safinatun Najah ini memulai kitab fikih dengan kitab tauhid, dengan bab tauhid, dengan bab rukun iman dan rukun Islam? Karena beliau mengatakan yuqbahu bil aqil, jelek bagi orang yang punya otak, bagi orang yang bisa berpikir, jelek rupanya ayyus ala an arkanil Islam wal iman. Kalau ada orang muslim, orang mukmin ditanya rukun iman dan rukun Islam, fala yaruddu jawaban, tapi ini gak bisa jawab. Secara akal itu jelek, itu ngakunya iman, ngakunya muslim, tapi ditanya rukun Islam gak tahu, ditanya rukun iman dia gak tahu. Maka itu Imam Syekh Salim bin Sumer Safinatun Najah memulai pembahasan kitab fikihnya dengan apa? Dengan rukun iman dan juga rukun Islam, agar bisa menjadi jawaban bagi bagi kita kalau kita ditanya tentang rukun iman dan rukun Islam. Ini kalau kita cek banyak nih sekarang di kota-kota kayak Jakarta gini, orang Islam ditanya rukun Islam apa lah, bingung nih, banyak itu. Coba lah misalnya semai ke kantor Pak Irfan nih, gitu. Orang-orang Yahudi tanya itu yang Islam, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam. Rukun Islam, rukun iman dia kagak tahu bedanya. Jadi rukun Islam, rukun iman, sesuatu yang secara akal aneh kalau ada orang yang ngaku Islam tapi dia nggak bisa jawab. Makanya dimulai kitab ini dengan pembahasan rukun iman dan rukun Islam, sekaligus sebagai penguatan akidah tentang sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu tidak sama dengan hambanya, sebagaimana kita sudah singgung dalam pembahasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai pada kali ini. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang bulan depan. Mudah-mudahan kita sudah bisa masuk ke bab taharah begitu ya. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan serta keluangan waktu untuk terus bisa mengkaji ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup ada tanya jawab ya? Ada pertanyaan, silakan. Tapi ini ada pertanyaan dari ibu via WA. Rukun iman yang keenam percaya kepada takdir baik dan buruk atau qada dan qadar. Apakah orang Islam yang keluar dari agama Islam adalah takdir?
Ini ada yang belum dibaca nih, jawabannya di sini. Jadi keluar dari Islam itu keburukan, dan memang Allah mengatakan huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan seluruh pekerjaan kalian juga Allah yang ciptakan. Tapi sebagai seorang muslim kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Sebagai seorang muslim kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Orang berdosa jangan dibilang takdir Allah, gitu. Orang luar Islam jangan dibilang takdir Allah. Wa syarru laisa ilaika, fa ma'nahu, maka maknanya la yudhafu ilallahi, bahwa keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah ta'adduban, sebagai bentuk adab kita kepada Allah. Li'anna la'iqa, karena yang pantas bagi Allah nisbatul khairi lillah, itu penisbatan kebaikan kepada Allah, wa syarri nafsi, dan keburukan kepada diri kita. Karena selain Allah menciptakan kita, Allah juga menciptakan bagi diri kita iradah sendiri. Jadi kita punya semacam keluasan, kebebasan untuk memilih A atau B, begitu. Allah yang menciptakan, adapun kita ngambil A atau B itu semua atas ilmu Allah. Allah tahu kita bakal ngambil mana, tapi Allah beri kita keleluasaan. Maka kalau kita anggap sebagai seluruh keburukan yang takdir, kita jadinya jadi orang Jabariyah. Orang Jabariyah yang menganggap semua takdir Allah. Ya emang dia jadi murtad kan, memang Allah yang takdirin kan begitu. Allah yang tak, emang kagak diajarin dia kan gitu. Atau sebaliknya kita malah jadi orang Qadariyah. Qadariyah itu kelewatan. Kalau Jabariyah semuanya Allah takdir, tapi kalau Qadariyah itu dia bilang kita semua punya kuasa. Kita mau iman, ya iman kita gara-gara kita, bukan gara-gara ustaz, bukan gara-gara gitu. Kita juga, jadi semuanya tidak ada kehendak Allah, karena kehendak Allah semua sudah diserahkan kepada kita. Itu juga kelewatan. Ahlussunnah wal Jamaah bukan Jabariyah, bukan juga Qadariyah. Dia menisbatkan kebaikan kepada Allah, tapi keburukan bukan kepada Allah, karena Allah sudah memberi keleluasaan, kebebasan bagi kita untuk memilih, begitu. Nisbatul khair wa syarr ta'adduban. Qala Allah Ta'ala ma asabaka min hasanatin. Kata Allah, tidaklah apa yang menimpa kepada kalian berupa kebaikan, fa minallah, itu dari Allah. Ai ijadan wa khalqan. Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan kebaikan tersebut. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa yang menimpamu dari keburukan, famin nafsik, maka itu dari dirimu sendiri. Ai kasban la khalqan. Kasban itu kita yang usahain dapat keburukan itu. La khalqan, tapi kita nggak pernah nyiptain keburukan. Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan, tapi kita yang berusaha untuk ngambil kebaikan itu atau ngambil keburukan itu. Maka ketika kita menisbatkan kebaikan keburukan, kebaikan kita nisbatkan kepada Allah, keburukan tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Kebaikan kita nisbatkan kepada Allah, ijad dan khalqan. Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan kebaikan. Keburukan dinisbatkan kepada kita kasban, atas usaha kita, bukan atas apa istilahnya kehendak, bukan atas, maksudnya itu Allah yang memberikan kebebasan kepada kita untuk berusaha, apa mengambil kepada jahat, apa kepada baik. Kama yufassiru qaulu ta'ala, sebagaimana ditafsirkan oleh perkataan Allah yang lain, wa ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum, dan apa-apa yang menimpa kepada kalian dari musibah, fa bima kasabat aydikum, itu karena sebab tangan kalian sendiri, begitu. Jadi tidak dinisbatkan keburukan. Kita meyakini seluruh hal yang ada Allah yang menciptakan, tapi kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberi keleluasaan, kebebasan untuk mengerjakan A atau B, begitu. Mudah-mudahan cukup jadi jawaban. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada satu pertanyaan ya Ustaz mengenai apa namanya tuh jodoh. Tadi kan ada di situ boleh seorang muslim nikah dengan ahlul kitab, berarti non muslim. Tujuannya kalau sudah menikah agar kita bisa mengajak jodoh kita untuk meluk agama Islam. Tapi sebelum katakanlah istri kita memeluk agama Islam, keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu sebagai suami ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena saya juga ini sambil mencari ilmu di pengajian juga sambil mencari jodoh. Jadi saya mencari jodoh ini di pengajian. Kalau di pengajian insya Allah solehah. Bukan buat saya Ustaz, buat cucu saya. Buat cucu saya. Selama ini ada yang rajin tuh saya lihat, ada sering nanti saya udah lihat, saya udah incar kalau orang bertahu bilang. Ini ada pantun ini. Buah kelapa, si buah pala. Pohon kedondong berbuah satu. Itu anak siapa yang duduk dekat jendela? Boleh dong, saya buat mantu. Saya rasa pertanyaan saya cukup sekian aja Ustaz. Ya. Karena itu sarapan kami sudah menunggu. Terima kasih. Jadi jawabannya juga nggak lama-lama, karena saya juga udah lapor. Kita itu dapat dosa cuma dua gara-garanya. Pertama, ada kewajiban yang diabaikan. Yang kedua, ada keharaman yang dikerjain. Itu dosa tuh. Kewajiban ditinggalin, dosa, keharaman dikerjain. Maka ketika orang nikah sama non muslim misalnya perempuan, tapi nggak boleh sebaliknya ya, lah perempuan muslim sama laki-laki non muslim nggak boleh. Yang boleh laki-laki muslim ke perempuan non muslim. Kenapa laki boleh perempuan nggak boleh? Itu namanya amrun lahuti. Kalau kata Zainuddin Hamzah, perkara ilahi. Itu namanya kalau kata ulama fikih amrun ta'abbudi, perkara ritual. Kalau bahasa orang kita dari sononya gitu. Bang wahyunya bilang begitu. Jadi wahyunya bilang begitu. Maka orang kalau sudah menikah dengan wanita non muslim, dia harus melakukan apa yang diwajibkan sebagai orang pendaki. Ngasih tahu, akhirnya kita ikut pengajiannya. Emang boleh? Kadang boleh Bang, orang kita saya ini bukan Islam masuk masjid. Boleh, yang penting pakai kerudung nutup aurat, kan gitu. Jadi dia melakukan apa yang diharuskan dia lakukan. Ngajak dakwah, ngajarin doa, ngajarin iman. Kalau itu sudah dikerjakan sampai akhirnya hidayah belum datang, kewajibannya sudah selesai. Orang yang meninggal dalam rangka kewajiban sudah dikerjakan, maka meninggalnya nggak bawa dosa. Yang dosa itu kalau punya waktu untuk menjalankan kewajiban tapi nggak dikerjain, nah berarti kan ada kewajiban yang diabaikan. Jadi kita punya kewajiban, maka kerjakan kewajiban. Nanti Allah panggil itu punya apa namanya? Nanti usaha kita berhasil dia masuk Islam atau tidak, itu kan hidayah di tangan Allah. Kita cuman berusaha. Kalau kita sudah mengerjakan kewajiban, gugur dosa kita wafat dalam keadaan tidak membawa dosa. Maka daripada repot-repot nikahin perempuan non muslim, mendingan nyari yang muslim banyak kan. Banyak yang mengajian muslim gitu. Iya. Datanya kan juga katanya perempuan itu jumlahnya 9 kali 1 laki-laki, kata begitu.
Iya, jadi Ustaz ini bukan cuma buat cucu, kalau Ustaz ini mau juga nggak apa-apa. Ya, boleh. Emang ada larangan kalau orang tua kagak boleh nikah lagi, kan jangan. Jadi pintu pernikahan terbuka bagi kita semua. Maka mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan bulan depan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah dan peluang-peluang itu untuk bisa terus mengaji. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, kerabat saudara kita dalam keadaan sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Yang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah. Yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al furqana min ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.